Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Setia Hidayati, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai People Power di Filipina sebagai nilai ujian keterampilan sejarah peminatan kelas 12. Pemaparan materi People Power akan saya mulai dari latar belakang peristiwa, kemudian kronologi terjadinya People Power, akhir dari peristiwa tersebut, dan dampak dari People Power itu sendiri. People Power di Filipina berawal di masa pemerintahan Ferdinand Marcos sebagai Presiden Filipina yang ke-10, yang kejam, diktator, dan otoriter, sehingga mempersempit ruang gerak masyarakat Filipina. Nah, karena kehidupan masyarakat yang penuh teror ini membuat banyak pergerakan di kalangan masyarakat Filipina untuk menggelar aksi demonstrasi di sepanjang jalan Epifano de los Santa Avenue dengan tujuan menggulingkan Marcos sebagai presiden. People Power di Filipina dimulai pada pemilu 1965, di mana Ferdinand Marcos mengalahkan Diosdado Macapagal sebagai Presiden Filipina yang ke-10. Di masa pemerintahannya, Marcos menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ternyata, sumber pembangunan berasal dari pinjaman hutang, terutama oleh Amerika Serikat. Nah, karena hutang yang terus menumpuk ini, akhirnya Filipina mengalami krisis hutang dan inflasi besar-besaran. Ekonomi Filipina pun turun drastis. Pada pemilu ke-11, yaitu tahun 1969, Marcos mencalonkan diri lagi sebagai presiden dan menjadi pemenang. Namun, terdapat rumor bahwa Marcos memanipulasi hitungan suara. Hal ini mengakibatkan rakyat tidak percaya lagi kepada Marcos. Apalagi Marcos dianggap melakukan suap dan korupsi. Aksi protes pun mulai dilakukan di sepanjang jalan Epifano de los Santa Avenue, yaitu sebuah jalan di Metro Manila. Parahnya, banyak aparat yang menindak keras warga yang berdemonstrasi, sehingga rakyat semakin membenci Marcos. Keadaan yang terus memburuk sehingga mengancam keselamatan Marcos, akhirnya pada tahun 1972, rezim Marcos mengeluarkan kebijakan darurat militer. Hal ini menyebabkan hak berekspresi dan hak berpendapat menjadi terbatas. Marcos melarang media massa mengabarkan segala bentuk siaran anti pemerintahan. Penangkapan dan penyiksaan pun dilakukan Marcos kepada siapapun yang menantangnya. Salah satunya adalah Ninoy Aquino. Ninoy Aquino adalah pemimpin golongan oposisi Marcos yang diasingkan ke Amerika Serikat sebab terlalu banyak menyuarakan penentangan terhadap Marcos. Ia selalu berjuang untuk mendukung rakyat Filipina dalam rangka menggulingkan Marcos sebagai presiden. Akhirnya, tahun 1981, kebijakan darurat militer pun dicabut, sehingga Aquino dapat kembali ke Filipina. Naasnya, sesaat setelah menginjakkan kaki di Manila, Ninoy Aquino tertembak mati. Usut punya usut, ternyata terdapat campur tangan Marcos dalam kematian Ninoy Aquino ini. Rakyat pun semakin marah kepada Marcos. Demonstrasi semakin digelar besar-besaran. Keadaan ini memaksa Marcos untuk membuat pemilihan presiden kilat pada tanggal 7 Februari 1986. Dari sinilah muncul tokoh Corazon Aquino sebagai istri mendiang Ninoy Aquino. Corazon Aquino memberanikan diri untuk maju dalam pemilu 1986 untuk melawan Marcos dengan pengetahuan politiknya yang minim. Namun, dengan tekadnya yang begitu besar, ia mendapat banyak dukungan termasuk dari Kardinal Jaime Sin yang mengirim 600.000 biarawan untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pemilu kali ini. Secara resmi, Komisi Pemilihan Umum Filipina menyatakan bahwa Marcos adalah pemenang presiden kali ini. Namun, Gerakan Nasional untuk Pemilihan Bebas menyatakan bahwa Corazon adalah pemenangnya. Pada 25 Februari 1986 terjadi dua pelantikan. Pelantikan Marcos dilakukan di Istana Malancang. Namun, sejam sebelumnya,
Pelantikan Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina dilakukan di Klub Filipino dengan dukungan penuh dari rakyat Filipina. Akhirnya, Marcos pun menyerah. Menjelang malam, dia dan keluarganya melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat. Hal ini menandakan berakhirnya masa pemerintahan dan kediktatoran Marcos. Corazon Aquino pun menjadi presiden wanita pertama di Filipina. Berakhirnya masa kepemimpinan Marcos ini berdampak baik bagi kehidupan masyarakat Filipina. Setiap individu dan kelompok kembali mendapatkan haknya sebagai warga negara yang bebas berekspresi. People power atau kekuatan rakyat Filipina membuktikan bahwa rakyat yang bergerak mampu menggulingkan seorang diktator. People power di Filipina membuka kemungkinan untuk dunia yang lebih baik lagi. Nah, dari sedikitnya materi yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Di antaranya adalah people power di Filipina terjadi akibat ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Ferdinand Marcos sebagai Presiden Filipina. Kedua, suara rakyat mampu mengubah keadaan Filipina yang awalnya penuh teror menjadi negara dengan kondisi yang lebih baik, damai, dan aman. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.